Oke. Requirement Engineering. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 izin mempresentasikan hasil diskusi kami. Berikut adalah anggota dari kelompok kami. Ada saya sendiri, Rahmadina Maulaya Utami dengan NIM 09011182025003. Kemudian ada rekan saya, M. Raffi Wardana dengan NIM 09011382025140. Kemudian rekan saya yang satunya lagi yaitu Cynthia Anggraini dengan NIM 09011382025116. Oke, yang pertama adalah functional and non-functional requirement. Functional requirement adalah pernyataan layanan yang disediakan oleh sistem deskripsi tentang bagaimana beberapa perhitungan harus dilakukan. Functional requirement, seperti namanya, secara tradisional berfokus pada apa yang harus dilakukan sistem. Namun, jika sebuah organisasi memutuskan bahwa produk perangkat lunak sistem yang sudah ada dapat memenuhi kebutuhannya, maka tidak ada gunanya mengembangkan spesifikasi fungsional yang terperinci. Dalam kasus seperti itu, fokusnya harus pada pengembangan persyaratan informasi yang menentukan informasi yang dibutuhkan orang untuk melakukan pekerjaan mereka. Persyaratan informasi menentukan informasi yang dibutuhkan dan bagaimana hal itu disampaikan dan diatur. Non-functional requirement adalah persyaratan yang tidak berhubungan langsung dengan layanan spesifik yang diberikan oleh sistem kepada penggunanya. Berikut adalah bagian dari atau types of non-functional requirement. Bisa dilihat sendiri terbagi menjadi 3, yaitu product requirement, organizational requirements, dan external requirements. Product requirement persyaratan ini menentukan atau membatasi perilaku runtime perangkat lunak. Organizational requirement adalah persyaratan sistem yang luas yang diturunkan dari kebijakan dan prosedur di organisasi, pelanggan, dan pengembang. External requirement adalah judul yang luas ini mencakup semua persyaratan yang berasal dari faktor eksternal sistem dan proses pengembangannya. Yang kedua, requirement engineering processes. Requirement engineering processes adalah rekayasa kebutuhan yang melibatkan 3 aktivitas utama. Ini adalah menemukan persyaratan dengan berinteraksi dengan pemangku kepentingan atau elisitasi dan analisis, mengubah persyaratan tersebut ke dalam bentuk standar atau spesifikasi, dan memeriksa bahwa persyaratan benar-benar mendefinisikan sistem yang diinginkan pelanggan atau validasi. Berikut adalah gambar dari requirement engineering process. Kemudian materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu M. Raffi Wardana. Requirements elicitation. Lanjutin slide-nya. Ke yang 13. Udah. Requirements elicitation, tujuan dari proses elicitation requirements adalah untuk memahami pekerjaan yang dilakukan pemangku kepentingan dan bagaimana mereka dapat menggunakan sistem baru untuk membantu mendukung pekerjaan itu. Lanjutin, slide 14. Requirements elicitation processes. Yang pertama, penemuan dan pemahaman persyaratan ini adalah proses interaksi dengan pemangku kepentingan sistem untuk menemukan persyaratan mereka. Yang kedua, klasifikasi dan organisasi persyaratan aktivitas ini mengambil kumpulan persyaratan yang tidak terstruktur, mengelompokkan persyaratan terkait dan mengaturnya ke dalam kelompok yang koheren. Yang ketiga, prioritas dan negosiasi persyaratan tak pelak lagi ketika banyak pemangku kepentingan terlibat, persyaratan akan bertentangan. Yang keempat, dokumentasi persyaratan didokumentasikan dan dimasukkan ke dalam putaran spiral berikutnya. Lanjutin, slide 15. Requirement specification. Requirement specification adalah proses menuliskan persyaratan pengguna dan sistem dalam dokumen persyaratan.
Lanjutin yang 17. Requirement specification, format standar digunakan untuk menentukan requirement specification. Berikut ini informasi yang harus disertakan. Yang pertama, deskripsi fungsi atau entitas yang ditentukan. Yang kedua, deskripsi inputnya dan asal input ini. Yang ketiga, penjelasan tentang keluarannya dan tujuan dari keluaran tersebut. Yang keempat, informasi tentang informasi yang dibutuhkan untuk komputasi atau entitas lain dalam sistem yang diperlukan. Yang kelima, deskripsi tindakan yang akan dilakukan. Yang keenam, jika pendekatan fungsional digunakan, prasyarat yang menetapkan apa yang harus benar sebelum fungsi dipanggil dan kondisi akhir yang menentukan apa yang benar setelah fungsi dipanggil. Yang ketujuh, deskripsi efek samping atau jika ada dari operasi tersebut. Selanjutnya kepada rekan saya, Cynthia Anggraini. Cynthia masih mute. Requirement validation. Requirement validation adalah proses pemeriksaan bahwa persyaratan mendefinisikan sistem yang benar-benar diinginkan pelanggan. Requirement validation berbagi jenis pemeriksaan harus dilakukan pada persyaratan dalam dokumen persyaratan. Pemeriksaan ini meliputi 1. Pengecekan validitas ini memeriksa bahwa persyaratan mencerminkan kebutuhan nyata pengguna sistem. 2. Pemeriksaan konsistensi persyaratan dalam dokumen tidak boleh bertentangan. 3. Pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan harus mencakup persyaratan yang mendefinisikan semua fungsi dan batasan yang dimaksud oleh pengguna sistem. 4. Pemeriksaan realisme dengan menggunakan pengetahuan tentang teknologi yang ada. Persyaratan harus diperiksa untuk memastikan bahwa mereka dapat diimplementasikan dalam yang diusulkan anggaran untuk sistem. 5. Verifiability untuk mengurangi potensi perselisihan antara pelanggan dan kontraktor. Persyaratan sistem harus selalu ditulis sehingga dapat diverifikasi. Requirement validation, sejumlah teknik validasi persyaratan dapat digunakan secara individual atau bersama satu sama lain. 1. Tinjauan persyaratan dianalisis secara sistematis oleh tim peninjau yang memeriksa kesalahan dan inkonsistensi. 2. Pembuatan prototipe ini melibatkan pengembangan model sistem yang dapat dieksekusi dan menggunakan dengan pengguna akhir dan pelanggan untuk melihat apakah itu memenuhi kebutuhan dan harapan mereka. 3. Pembuatan kasus uji persyaratan harus dapat diuji. Requirement chain persyaratan untuk sistem perangkat lunak besar selalu berubah. Salah satu alasan seringnya perubahan adalah bahwa sistem ini sering dikembangkan untuk mengatasi masalah yang tidak dapat didefinisikan secara lengkap. Perencanaan manajemen persyaratan berkaitan dengan menetapkan bagaimana seperangkat persyaratan dan perkembangan akan dikelola. Selama tahapan perencanaan, Anda harus memutuskan beberapa masalah. 1. Identifikasi persyaratan. Setiap persyaratan harus didefinisikan secara untuk hingga dapat didefinisikan silang dengan persyaratan lain dan digunakan dalam penilaian keseluruhan. 2. Proses manajemen perubahan ini adalah serangkaian kegiatan yang dinilai dampak dan biaya perubahan. 3. Kebijakan keterseluruhan kebijakan ini menentukan hubungan antara setiap persyaratan dan antara persyaratan dan desain sistem yang harus direkam. 4. Dukungan alat manajemen persyaratan melibatkan pemrosesan sejumlah besar informasi tentang persyaratan.
Manajemen persyaratan memerlukan dukungan otomatis dan perangkat lunak. Untuk ini harus dipilih semua fase perencanaan. Kita memerlukan dukungan alat untuk 1. Menyiapkan persyaratan harus dipelihara dalam menyiapkan data yang aman dan terkelola yang dapat diakses oleh semua orang yang terlibat dalam proses rekayasa persyaratan. 2. Manajemen perubahan proses, manajemen perubahan. Jika dukungan alat aktif tersedia, alat dapat melacak perubahan yang disarankan dan tanggapan terhadap saran ini. 3. Manajemen keseluruhan sebagaimana dibahas di atas. Dokumen alat untuk keterseluruhan memungkinkan ditemukannya persyaratan terkait. Saya kembalikan lagi ke moderator. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Pada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.